kadang-kadang Allah sudah membuat ketetapan bahwa salah satu cara menyebarkan Islam itu memang melalui konflik. Nah, kemudian ada juga contoh yang lain, misalnya sebuah pondok pesantren itu kadang ketika masih dipegang kiai pendiri itu tidak ada konflik ya, tapi ketika sudah mulai generasi kedua ke putra-putranya itu mulai ada konflik antara kakak dan adik, itu kadang-kadang ada ketidakcocokan, tapi tetap aja barokah karena nggak cocok, kemudian yang satu harus pisah ya, entah pergi kemana gitu. Tapi karena dia anaknya kiai, pergi kemana saja, kemudian di mana dia tinggal, kemudian dia mendirikan pesantren juga. Akhirnya yang tadinya pesantrennya terpusat di bapaknya, sekarang masing-masing anaknya punya pesantren di daerah masing-masing, sehingga Islam semakin berkembang. Jadi itu kebijaksanaan Allah. Salah satu cara Allah menyebarkan Islam itu kadang-kadang melalui konflik. Jadi konflik itu memang tidak bisa dihindari, walaupun kita tidak boleh menciptakan konflik ya. Kemudian karena kita bersaudara, sebisa mungkin ya, kalau terjadi konflik itu tidak sampai saling membunuh ya, sebisa mungkin tidak sampai saling membunuh. Dan kita bersyukur di Indonesia ini walaupun sering ada perbedaan, itu nggak sampai saling membunuh, paling saling demo gitu aja, saling melontarkan pernyataan gitu, tapi tidak sampai kemudian saling bunuh membunuh atau perang saudara. Nah, itu masih beruntung dari sisi itu ya. Kemudian karena namanya saudara ya, kita tidak boleh menvonis bahwa orang yang tidak cocok dengan kita padahal dia orang beriman kemudian kita kafirkan ya. Tidak boleh Pak ya. Seseorang yang menuduh kafir kepada saudaranya beriman, maka tuduhan itu akan kembali kepada penuduhnya. Ini nggak boleh. Jangan gampang-gampang menuduh orang yang beriman hanya karena beda dengan kita, kemudian kita tuduh sebagai orang kafir. Ketika kita menuduh seperti itu, ya, yang dituduh belum tentu kafir, yang menuduh malah sudah langsung kafir. Malah repot kan? Tuduhan itu kembali kepada dirinya sendiri. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selama orang itu masih berkiblat ke Ka'bah, itu tidak boleh divonis sebagai orang kafir. Ya, apapun madhabnya, selama dia masih berkiblat ke Ka'bah, dia adalah saudara kita. Itu pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat moderat ya, moderat, enggak gampang-gampang menvonis orang yang beda dengannya sebagai orang kafir, saudara ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, ihbaron, memberitakan an-Nuhin, tentang Nabi Nuh alaihissalam ya, salah satu nabi dan rasulnya Allah. Bahkan sebenarnya pertama kali rasul itu ya Nabi Nuh sebenarnya, walaupun memang ya kita selama ini diajari Nabi Adam juga rasul. Kenapa? Karena Nabi Adam itu kan umatnya kan masih keluarganya sendiri ya. Kalau toh dakwah cuma sama anak-anaknya. Jadi yang benar-benar rasul itu ya sejak zaman Nabi Nuh, karena ini umat manusia sudah banyak. Nah, Nabi Nuh itu salah seorang nabi atau rasul yang masa dakwahnya itu paling lama, 950 tahun Pak, itu dakwahnya saja ya. Sehingga kalau umurnya Nabi Nuh itu lebih dari 1000 tahun, dakwahnya saja selama 950 tahun. Segala metode dakwah sudah pernah dilakukan oleh Nabi Nuh, mulai sembunyi-sembunyi, terang-terangan ya, mulai dengan cara yang halus, cara yang agak keras, mulai dengan cara dengan cara memilih waktu ya, kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam, semuanya sudah pernah dicoba oleh Nabi Nuh. Tapi yang terjadi apa? Selama Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, itu pengikutnya, umatnya enggak lebih dari 80 orang. Jadi ketika Nabi Nuh bikin perahu, kemudian memberitakan kepada masyarakatnya bahwa akan terjadi banjir, itu orang yang percaya dengan Nabi Nuh itu enggak lebih dari 80 orang. Itu ya, kalau misalkan separuh-separuh, yang 40 laki-laki, yang 40 perempuan. Nah, kemudian
selain itu ya, selain itu semuanya kafir. Nah, ketika terjadi banjir itu semuanya yang kafir itu ditumpas, Pak. Karena memang doanya Nabi Nuh itu ya. Karena sudah segala macam metode dilakukan, sudah dalam waktu yang sangat lama, dan ternyata yang mau ikut hanya sekitar 80 orang. Dalam salah satu doanya Nabi Nuh itu mohon kepada Allah agar orang-orang itu ditumpas saja. Yang kafir-kafir itu ditumpas saja, karena kalau dia dibiarkan hidup paling nanti anaknya juga kafir. Terus kalau dibiarkan hidup nanti cucunya paling juga kafir. Itu doanya Nabi Nuh ketika itu, dan itu dikabulkan oleh Allah. Sehingga ketika banjir itu benar-benar semua yang kafir itu mati. Yang tersisa hanya yang iman yang naik perahunya Nabi Nuh. Jadi buminya Allah ini pernah dihuni hanya oleh 80 orang. Itu sudah beriman semua. Nah, maka kita-kita yang hidup saat ini itu ya keturunan salah satu dari orang yang ada di perahu itu. Jadi sebenarnya kita ini sudah keturunan orang-orang pilihan, ya. Karena dari sekian ribu atau sekian juta umat zaman Nabi Nuh, ya, yang iman hanya yang ada di perahu. Nah, selain itu semuanya ditumpas mati habis. Nah, kemudian yang berkembang biak ya hanya yang ada di perahu itu. Berarti kita semua ini sudah keturunan orang-orang beriman. Tapi nyatanya ada juga yang kemudian menjadi tidak beriman juga. Nah, jadi Nabi Nuh nabi yang paling lama dalam berdakwah. Tetapi ya umatnya nggak lebih dari 80 orang. Salah satu kalimat yang sering disampaikan Nabi Nuh kepada umatnya itu adalah wa ansahu lakum. Aku ini orang yang memberi nasihat kepada kalian, orang yang berharap kalian jadi orang iman, jadi orang baik. Itu berulang-ulang. Ya. Tapi ya itu, jangankan orang lain, anaknya sendiri aja ada yang tidak percaya. Itu untuk menunjukkan bahwa hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Walaupun anak Nabi, anak Rasul, kalau nggak dapat hidayah ya tetap jadi orang kafir. Sebaliknya, bapak ibunya kafir, tapi kalau Allah pengen ngasih hidayah ya dia bisa jadi orang yang beriman. Ada yang suaminya Nabi dan Rasul, istrinya kafir. Ya, salah satunya istrinya Nabi Nuh sama istrinya Nabi Lut. Nah, itu suaminya Rasul, suaminya Nabi, istrinya ada yang kafir. Terus anaknya juga ada yang kafir. Atau sebaliknya, suaminya kafir tapi istrinya beriman. Siapa? Fir'aun. Nah, ada juga yang bapak yang kafir, bapak ibunya kafir tapi anaknya mukmin. Nah, itu ada. Nah, semua itu menunjukkan kuasa Allah bahwa hidayah itu miliknya Allah, terserah Allah mau diberikan kepada siapa. Jadi walaupun anaknya Rasul, ya kalau nggak dapat hidayah ya tetap jadi orang kafir. Walaupun anaknya orang kafir, kalau dapat hidayah dia jadi orang yang beriman. Jadi karena Nabi Nuh ini pernah mendoakan umatnya agar ditumpas oleh Allah dan itu dikabulkan, maka yang demikian ini nanti di akhirat menjadikan Nabi Nuh itu tidak berani mohon syafaat kepada Allah. Ketika orang-orang datang kepada Nabi Nuh agar mohonkan syafaat kepada Allah, itu Nabi Nuh tidak berani karena teringat kesalahannya pernah mendoakan umatnya sampai ditumpas oleh Allah. Nah, kalau Nabi Muhammad enggak, Nabi Muhammad tuh walaupun disakiti oleh umatnya, diusir dan seterusnya, Nabi Muhammad tetap mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang memusuhinya. Karena ilmunya Nabi Muhammad itu melebihi ilmunya Nabi Nuh. Ya, karena Nabi Muhammad kan pimpinannya para nabi dan rasul. Nabi Muhammad tahu bahwa dalam tulang sulbinya orang-orang kafir itu tertanam bibit-bibit orang-orang yang beriman. Dan itu terbukti. Abu Jahal yang paling keras memusuhi Rasulullah itu punya anak laki-laki namanya Ikrimah. Itu sahabat Nabi. Ya, tidak hanya sahabat biasa, sahabat papan atas, sangat cerdas. Itu anaknya Abu Jahal lah. Ya, coba seandainya Abu Jahalnya dulu tuh ditumpas sebelum dia punya anak, kan Ikrimah tidak akan lahir. Ya, makanya Rasulullah mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi ketika ditawari mau umatnya yang kafir itu ditumpas oleh Rasulullah, jangan, malah kemudian oleh Rasulullah didoakan mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah, karena tahu nanti dari orang-orang kafir ini melahirkan generasi-generasi yang beriman. Terus Abu Lahab
ya Abu Lahab itu juga punya anak perempuan namanya Darroh, itu juga ikut hijrah, dia beriman padahal bapaknya kekafirannya diabadikan di dalam Al-Quran. Nah itulah kelebihan Nabi Muhammad dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya. Maka para pendakwah sebagai umat Nabi Muhammad, cara dakwahnya mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, sehingga dulu para wali songo dalam berdakwah itu tidak gampang-gampang mendoakan keburukan kepada umatnya dan sangat sabar ya. Kalau toh hari ini yang didakwai bapaknya tidak mau beriman, mudah-mudahan nanti anaknya beriman. Kalau anaknya nggak beriman, mudah-mudahan nanti cucunya beriman. Cucunya nggak beriman, mudah-mudahan cicitnya beriman gitu. Jadi kebalikannya doanya Nabi Nuh tadi. Ya, kalau Nabi Nuh tadi kan ini bapaknya kafir, dimatikan saja. Kenapa? Bapaknya kafir nanti melahirkan anak paling juga kafir, punya cucu paling nanti juga kafir. Udah dihabisin saja. Itu zamannya Nabi Nuh begitu. Ya. Walaupun demikian Nabi Nuh tetap termasuk juga Nabi papan atas karena dia termasuk ulul azmi. Ya. Wa an Hudin, dan Allah menceritakan juga tentang Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud itu juga sering berkata kepada umatnya, wa ana lakum nasihun amin. Wa ana, dan aku, lakum bagi kalian itu nasihun, seorang yang memberi nasihat, aminun yang bisa dipercaya. Karena nasihatnya berdasarkan bimbingan Allah. Walaupun demikian tetap saja ada yang percaya, ada yang tidak. Padahal dia seorang nabi ya. Kalau seorang nabi dan rasul aja ada yang tidak percaya, apalagi cuma kiai, cuma ustadz, ya wajar lah ya, wajar. Kalau tidak ada yang percaya itu ya wajar. Nabi dan rasul aja juga ada yang tidak percaya. Nah, padahal kalau nabi dan rasul itu udah dijamin kebenarannya 100%. Kalau kiai, ustadz kan belum tentu. Bisa jadi dia tidak dipercaya karena memang juga tidak sepenuhnya benar. Makanya wajar-wajar saja. Nah, dan banyak ayat-ayat lain yang menganjurkan kita untuk selalu saling menasehati. Wa amal ahadisu, adapun beberapa hadis, fal awalu, maka hadis yang pertama adalah an Abi Ruqayyah, dari Abi Ruqayyah, bapaknya Ruqayyah. Nama aslinya siapa? Tamim bin Aus, Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Ana Nabiya, semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Kulna, kami para sahabat berkata, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya Allah, wali rasulihi, dan untuk rasulnya Allah, wali a'immatil muslimina, dan untuk pemimpin-pemimpin orang-orang Islam, wa atihim, dan umumnya orang Islam. Rawahu, meriwayatkan hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Ini hadis sangat ringkas dan padat ya. Hadisnya ringkas, isinya sangat padat, dan ini merupakan inti dari ajaran Islam. Bahwa Rasulullah bersabda agama itu nasihat. Nah, nasihat untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, nasihat itu ada yang terkait dengan Allah, ada yang terkait dengan kitabnya Allah, ada yang terkait dengan rasulnya Allah, juga ada yang terkait dengan pemimpin-pemimpin umat Islam dan umumnya umat Islam. Nah, sekarang nasihat yang terkait dengan Allah itu apa? Ya tentunya sebagaimana tadi sudah saya singgung, tugas para rasul, para nabi mengajak umat manusia untuk iman kepada Allah ya. Di nasihat yang disampaikan itu pertama kepada orang-orang yang belum beriman diajak beriman. Dan itu prosesnya ya ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang sangat perlu proses yang lama. Untuk sampai beriman itu sekali lagi tergantung hidayah yang Allah berikan. Kalau mereka sudah beriman, kemudian dinasihati lagi untuk melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, kalau dia sudah beribadah, kemudian dinasihati lagi bahwa ibadah itu harus dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan seterusnya. Nah, itu hal-hal pokok
nasihat-nasihat yang terkait dengan Allah. Kemudian nasihat yang harus kita sampaikan kepada sama umat Islam adalah nasihat yang terkait dengan kitabnya Allah, bahwa Allah itu selain mengutus para rasul, Allah juga menurunkan beberapa kitab sebagai panduan, ya. Di kitabnya ini panduannya, lah public figurnya yang untuk memberikan penjelasan dan contoh itu para rasul. Nah, kewajiban kita, karena kita tidak ketemu dengan rasulnya, ya, kita diwarisi kitabnya. Pertama, kita harus iman dulu, ya, bahwa Allah itu zat yang berfirman, dibuktikan ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Sebenarnya banyak, tapi yang wajib kita imani itu hanya 4, ya. Sebenarnya banyak, Pak. Setiap rasul itu mesti dapat kitab atau setidak-tidaknya dapat mushaf. Tetapi yang wajib diimani hanya 4, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Dawud, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kita yang hidup di zaman sekarang termasuk umatnya Nabi Muhammad. Kita diwarisi kitab suci Al-Quran. Terus nasihat kita yang terkait dengan Al-Quran apa? Pertama, ya, kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah, ya, bukan karangan Nabi Muhammad. Nah, kedua, setelah iman kepada kitab, kita juga harus belajar, ya, belajar tentang kitab Allah, dimulai dari belajar membaca, ya, belajar membaca, belajar memahaminya, kemudian baru mengamalkannya. Nah, ada tahapan-tahapannya. Ya. Jadi terhadap kitab Allah ini, seseorang pertama harus yakin bahwa itu benar-benar dari Allah, ya, bukan hasil karya para rasul. Nah, kemudian ada nasihat yang harus kita sampaikan yang terkait dengan rasulnya Allah. Ya. Selain Allah menurunkan kitab, Allah juga menurunkan para rasul, yaitu orang-orang yang Allah angkat sebagai utusannya. Tiada istilah rasul, ada istilah nabi. Nah, kemudian sebenarnya antara rasul dan nabi itu beda. Bedanya pengertian yang populer dulu yang saya sampaikan, bahwa rasul itu seorang laki-laki yang Allah pilih, ya. Kemudian setelah dipilih oleh Allah, diangkat jadi rasulnya, diberi wahyu, yang wahyu itu harus disampaikan kepada umatnya. Nah, kalau nabi itu juga laki-laki, dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah, dia diberi wahyu tapi tidak untuk umatnya, hanya untuk dirinya sendiri. Ini pengertian yang populer seperti itu. Tapi sebenarnya ada pengertian lain, ya, yang ini jarang disampaikan, bahwa bedanya rasul dengan nabi itu apa? Kalau rasul itu dia membawa syariat yang berbeda dengan rasul sebelumnya, ya. Sementara nabi itu tidak membawa syariat. Nabi itu hanya melanjutkan syariatnya para rasul. Jadi kalau nabi, ya, itu tidak membawa aturan sendiri, dia hanya melanjutkan ajaran yang telah disampaikan oleh rasul sebelumnya. Nah, kadang-kadang utusannya Allah itu rasul sekaligus nabi, nabi sekaligus rasul, tapi ada juga yang hanya nabi saja. Ya. Maka pertama kita iman. Nah, rasul itu atau nabi itu selalu, ya, dari dulu sampai Nabi Muhammad itu semuanya Allah pilih dari kalangan laki-laki. Karena laki-laki dari segi fisik, ya, lebih kuat daripada wanita. Tugas seorang rasul itu kan berat, perlu fisik yang kuat. Dan Allah selalu memilih rasul itu, Pak, orang yang tergagah di zamannya, orang yang paling ganteng, paling gagah, paling cerdas gitu, selalu begitu. Dan diambil dari suku yang terbaik pada masanya. Kenapa? Karena umumnya, ya, secara psikologis masyarakat itu lebih siap dipimpin oleh orang yang gagah, ya, ganteng, kemudian kuat, dibanding misalkan rasul kurus, terus kering, sakit-sakitan gitu lah. Ya, jadi Allah selalu milih rasul itu mesti orang yang terbaik, baik secara fisik maupun secara mental. Ya.
Jadi fisiknya pun kayak Nabi Musa juga orang yang tergagah pada zaman Bani Israel. Nabi Muhammad juga orang yang terhebat di zaman waktu diutusnya Nabi Muhammad, dan juga nabi-nabi yang lain semuanya begitu. Ya. Tidak ada ceritanya Nabi itu wajahnya jelek, orangnya sakit-sakitan, itu tidak ada. Ya, mesti cerdas, kuat, ganteng, gagah, dan selalu dari suku yang paling terhormat. Nah, setelah kita iman kepada Rasul, ya, kemudian kita meneladaninya, ya, meneladaninya. Jadi ketika turun ayat dari Allah kita tidak paham, maka Rasul yang menjelaskan kepada umatnya. Nah, untuk orang yang hidup di zaman Rasul enak, kalau ada apa-apa bisa langsung nanya ke Rasulullah. Nah, sementara kita saat ini hidup tidak di zaman Rasul, tapi Rasul meninggalkan ahli warisnya, yaitu para ulama. Jadi kita saat ini ya kalau mau belajar Islam nggak langsung ke Rasulullah, karena memang tidak pernah ketemu Rasulullah dan tidak hidup di zaman Rasulullah, tapi kita bisa belajar lewat ahli warisnya para Rasul, yaitu para ulama. Wali a'immatil muslimin, dan juga nasihat yang terkait dengan pemimpin-pemimpin umat Islam. Ya. Bagi kita orang biasa, ketika sudah ada pemimpin, ya kita pertama harus mentaatinya. Ya, baik sebagai pemimpin agama maupun seandainya ternyata selain pemimpin agama sekaligus pemimpin negara, itu kita harus mentaatinya. Dalam arti kita tidak boleh memberontak. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu Pak, salah satunya rakyat itu tidak boleh memberontak, kecuali ya, jika memang benar-benar sudah misalkan pemerintahnya menganjurkan kekafiran gitu. Jadi kita tetap harus mentaati prosedur sesuai konstitusi yang disepakati, tidak boleh menggulingkan pemerintahan di tengah-tengah dia ketika sedang menjabat. Jadi harus taat, karena adanya pemimpin itu tetap lebih baik daripada tidak ada pemimpin gitu nanti, untuk menghindari konflik. Karena kalau gampang berontak terus nanti yang terjadi kekacauan demi kekacauan, sehingga umat Islam hanya sibuk perang, akhirnya masyarakatnya dibodoh-bodoh. Maka terbukti ya, di negara-negara Islam yang saat ini masih konflik itu masyarakatnya bodoh-bodoh Pak. Tentang tata cara beribadah itu sangat bodoh sekali mereka, walaupun hidup di negeri Islam. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan untuk belajar. Nah, nggak ada kesempatan untuk belajar. Walaupun hidup di negeri Muslim, jangan dikira terus masyarakat yang alim semua, tidak. Justru malah masih pinter-pinter orang Indonesia. Nah, jadi nasihat yang perlu disampaikan yang terkait dengan pemimpin umat Islam, kita harus mentaatinya. Jangan gampang-gampang berontak, ya. Ikuti prosedur atau konstitusi yang telah disepakati. Wa amatihim, dan juga nasihat yang terkait dengan umat Islam yang tadi di awal sudah diingatkan oleh Allah bahwa kita semua itu adalah bersaudara. Bahkan persaudaraan kita ini persaudaraan yang abadi, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Sekali lagi ini hadisnya pendek tapi penjelasannya sangat padat. Saya tambahkan lagi sedikit lagi. Asani, hadis yang kedua, an Jarir bin Abdullah, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya, qala. Jarir berkata, bayatu, aku telah berbaiat, berjanji Rasulullah kepada Rasulullah SAW ala iqomis sholati, untuk menegakkan sholat, wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat, wa nuski, dan memberi nasihat likuli muslimin, kepada setiap orang Islam. Muttafaqun alaihi, status hadisnya disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di hadis yang kedua ini menjelaskan bahwa Jarir, salah seorang sahabat Nabi, dia telah berjanji kepada Rasulullah, berbaiat, pertama menegakkan sholat, ya. Perintah sholat baik dalam Al-Quran maupun hadis itu selalu menggunakan kalimat iqomah, aqomah, aqimu, yang maknanya bukan sekedar mengerjakan Pak, tapi menegakkan. Bukan sekedar melakukan, tapi menegakkan. Itu maknanya beda, ya. Bedanya di mana? Pertama, sholat itu harus dilakukan lengkap dengan syarat dan rukunnya, tidak asal sholat. Yang kedua, sholat itu harus dikerjakan sepanjang masa, selama orang itu masih hidup. Walaupun dia dalam bepergian,
tetap nanti wajib sholat, tetapi ada kemurahan yang Allah berikan kepada orang yang sedang bepergian. Kalau lagi sakit juga tetap harus sholat, tapi Allah beri kemudahan cara melakukannya. Tapi yang jelas selama orang itu masih hidup dan masih punya kesadaran, kecuali kalau udah koma ya, itu tetap wajib sholat. Itu rahasia dari kalimat aqimus sholah, iqomis sholah ya. Bukan sekedar mengerjakan, bukan sekedar melakukan, tapi menegakkan. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat juga begitu. Ini tidak sekedar membayar, prosentasinya harus tepat, waktunya tepat, diberikan kepada orang yang tepat, tidak sembarang orang. Beda dengan sedekah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Yang tadi nasihatnya bisa terkait dengan Allah, terkait dengan kitabnya Allah, Rasulnya, pimpinannya, dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.